pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Pagi ini alhamdulillah semua sehat. Kita diberi kesempatan untuk kumpul di tempat ini guna untuk melanjutkan agenda kita yang telah kita rapatkan sebelumnya untuk teman-teman yang dari SMK IKE. Hari ini kita ada agenda untuk kunjungan ke lapangan khusus untuk tanaman hidroponik. Iya, Bang Palas. Ya, oke, baik, kita sudah sampai di lokasi. Tentunya seperti yang tadi sudah kita sampaikan waktu di briefing kita di kantor, bahwa nantinya kita akan ketemu dengan salah seorang penggiat, dan sekarang kita sudah hadir di tempat beliau, dan inilah pelakunya. Nanti seperti apa penjelasan, seperti apa nantinya diskusi yang akan berjalan, seperti apa penjelasan dari penggiat atau Pak Mirfan sendiri, untuk waktu dan tempat
kami persilahkan, kami serahkan seutuhnya ke Pak Mirfan untuk bagaimana menggambarkan ke generasi-generasi kita. Yang saya ingin Pak Mirfan, yang saya menarik di sini karena hari ini adik-adik kita setelah lulus dia alergi menjadi petani. Ini yang harus ditanamkan baik, karena petani itu sebenarnya pekerjaan yang mulia untuk kita. Karena kita beri makan orang, kita beri mereka asupan gizi yang baik, seimbang. Nah ini yang penting kayaknya juga salah satu yang disampaikan. Jadi kami serahkan kepada Pak Mirfan untuk bisa mengarahkan adik-adik kita. Silakan Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik di tempat kami waktu berantakan sengaja tidak dipersiapkan karena satu baru dibenahi setelah ada mendatang seperti ini adanya, tidak ada yang dibenahi. Saya juga lupa tanya, tapi saya lihat tadi bahwa ternyata adik-adik ini dari SMK kita ke Oke ya, saya juga lupa tanya pada latarnya. Saya lihat di situ. Jadi saya juga perkenalkan diri, nama saya Mirfan. Saya sebenarnya seorang fasilitator, ya. Cuma kebetulan saya kerja di Komunas. Tapi sebenarnya saya seorang petani. Ya. Jadi saya sangat bangga menjadi saya petani. Karena petani itu pekerjaan yang asik ya. Lapis dari pekerjaan saya. Kalau tidak percaya silahkan coba. Nah, itu terkait dengan kita ingin menjadi petani. Yang sekarang kita ingin menurut tadi kita akan belajar dulu bagaimana caranya bertani hidroponik. Nah, menurut tadi informasi peralatan ternyata sudah ada yang pernah mengenal. Ada yang tahu? Beda tahu, pernah dengar atau pernah melakukan ya. Minimal pernah mendengar, pernah melakukan, belum sampai, pernah melihat, Pernah. baru hari ini, sebelumnya, terus waktu di sekolah itu di jurusan apa? Perkebunan. Biasanya yang dilihat waktu di masa sekolah apa? Semua berkebun itu menggunakan tanah. Nah, tapi sudah ada pertama dengar bahwa ternyata berkebun itu bisa di air. Ya. Nah, memang ini salah satu terobosan meskipun ini bukan hal yang baru ya di dunia pertanian perkebunan, tetapi bagi kita ini baru ya. Kenapa baru ya? Karena kita baru mengetahui ya. Ternyata ini sudah lama ya, sudah lama dikembangkan baik di luar Indonesia bahkan di dalam Indonesia khususnya di Pulau-Pulau Jawa. Ya, khususnya di Pasangkayu kita baru bergelut ini sekitar beberapa tahun terakhir. Memang masih sangat baru, jadi kita masih butuh waktu penyesuaian waktu untuk belajar. Ya, saya sendiri baru mempraktekkan ini 1 tahun yang lalu. Ya. Saya waktu itu jalan-jalan ke motor, ada orang motor. Ada. Oh itu rata-rata di tiga ya. Di motor itu ada memang penggiat juga. Siapa lagi namanya pada Kade Wartawan. ya Pak Wartawan ya. Itu yang pertama sekali saya lihat berhidroponik di Kabupaten Pasangkayu itu di motor. Semua pola-pola mandiri. Di situ saya tidak tahu apa itu hidroponik, tapi saya dengar sayuran tumbuh di air dan seterusnya. Tapi saya belum tertarik pada 1 tahun yang lalu. Nah, setelah itu saya dipanggil salah satu kepala dinas. Ini cerita dulu ya pengalaman. Atau nanti ada yang mau belajar dari pengalaman yang sama. Jadi saya dipanggil oleh salah satu kepala dinas untuk saya kebetulan seorang fasilitator. Saya diajak untuk fasilitasi, motivasi masyarakat untuk mau memanfaatkan pekarangan. Nah waktu itu saya berpikir bahwa kalau saya mengajak orang memanfaatkan pekarangan terus saya sendiri tidak melakukan, nanti mereka tanya,
sudah melakukan atau belum? Belum. Nah, itulah yang membuat saya gelisah sehingga saya belajar ya. Jadi awalnya saya bertani itu bukan karena faktor suka atau faktor punya pengetahuan, itu karena terpaksa sebenarnya ya. Saya cuma tidak enak ya, tidak enak karena nanti masyarakat tanya kita berdoa apa saja yang tumbuh di rumahnya, kok kenapa mengajak kita menanam ya. Itu ada namanya nutrisi di dalamnya. Ini yang dimaksud dengan nutrisi, mungkin pernah lihat nutrisi ya. Ini nutrisi, ini salah satu jenis nutrisi, banyak sekali jenisnya, banyak mereknya, tapi semua fungsinya sama, untuk mensuplai tanaman ya. Jadi bahannya itu cuma ada ini saja kalau mau berhidroponik. Biasa orang menganggap bahwa hidroponik itu mahal, tapi hari ini tidak mahal. Ini bisa menggunakan barang-barang seperti ini ya, dan tumbuh juga ya. Perbedaannya dengan yang menggunakan pompa seperti yang di situ, itu cuma perbedaan di percepatan saja. Kalau ini mungkin memakan waktu lebih lama ya, itu bisa lebih cepat. Jadi kalau hanya untuk sekedar dikonsumsi di rumah, begini saya kira sudah cukup ya. Jadi bisa menggunakan bekas-bekas ember begini, dan ini sudah tumbuh dan ini bisa dimakan ya. Kalau cuma sekedar untuk menumbuhkan ya, jadi tidak susah itu berhidroponik. Alat-alat yang digunakannya ya seperti ini. Ada namanya netpot, ada namanya rockwool, ada benih tadi, ini ada namanya TDS. Pernah lihat TDS? Nampak. Ini TDS fungsinya untuk mengukur berapa kepekatan nutrisi yang harus diberikan ke tanaman. Karena kalau terlalu banyak ada namanya overdosis nanti ya. Penggunaannya Maksudnya bukan mati, tapi ada over ya, ada kekurusan, ada kegemukan ya. Jadi kita kontrol melalui ini supaya gizinya seimbang ya. Jadi kebutuhannya itu kita kontrol melalui ini, termasuk airnya. Jadi tidak semua air itu bagus ya. Coba. Tetapi semua air bisa digunakan. Bagus maksudnya di sini dari kualitas tanamannya ya. Jadi selama ini yang kami gunakan itu yang paling bagus menurut kami setelah kami gunakan itu air hujan. Ya, air hujan. Air hujan itu kalau adik-adik punya ini nanti kalau diukur itu air hujan itu biasa cuma TDS ppm-nya itu cuma 5-10, sedangkan kalau misalnya air bor itu biasa ada sampai 500. Nah, semakin kecil itu ppm-nya, semakin bagus airnya gunakan ya. Nanti nutrisi yang menjadikan dia menjadi 1200, 1500 ya. Tapi kalau air baku itu jangan sampai sudah 1200 memang ya. Ya, saya kira itu gambaran sederhana. Yang jelas berhidroponik itu kenapa ditampilkan ini, karena untuk menghindari image bahwa hidroponik itu mahal ya. Ternyata tidak. Ini kan ya kalau mau dirupiahkan ini paling 50.000, 100.000 ya. Apa dengan alat-alat yang lain? Biasa orang berpikir kita beli pipa. Ya, itu kalau memang mau berpikir skala industri. Jadi kalau mau berbisnis itu ya memang semua butuh modal ya. Berkebun pun ya kita tidak punya lahan, tidak punya tenaga yang banyak. Ya, barangkali sampai di sini ada yang bertanya atau mau menindaklanjuti hal-hal yang terkait dengan hidroponik. Ya, silakan. Jadi hampir semua tanaman bisa ditanam. Selama dia bisa ditanam di tanah, itu harusnya bisa juga ditanam di air. Ya, cuma yang berbeda biasanya adalah karena ada tanaman yang merambat. Ya, jadi itu juga tetap dibuatkan tambatan saya kayak melon, ya, buah-buahan ya, melon, timun itu semua bisa. Ya, tapi tidak bisa dia dibuat sederhana seperti ini karena dia merambat kemana-mana, jadi harus dibuatkan tempat yang kotor, terus dibuatkan rambatan seperti di situ. Itu saja bedanya. Tapi hampir semua bisa, ya. Termasuk stroberi, buah-buahan, ya, tomat, lombok bisa, ya. Yang mungkin tidak bisa, ya saya juga pernah lihat kayak misalnya pohon durian, ya, bisa, ya. Tapi entahlah nanti berkembang dengan seiring perkembangan zaman, bisa ya saya nanti ke depan bisa seperti itu. Yang jelas kalau cuma tomat, lombok itu tidak bisa.
ya. Cuma dia beda ya, beda sedikit. Biasa dia menggunakan istilah dak bucket namanya, ya. Itu dak Belanda, orang Belanda kayaknya menemukan. Nah, kalau yang begini namanya itu sistem Bartiset ya. Sistem biasanya orang mengatakan sistem, tapi karena air ini yang ada ini lumut kita jual. Ini 2.500 ya. Bukan TPM namanya. Bukan. Nah, kalau ini ember bekas coklat. Ya, jadi seperti itu ya, ada. Ada lagi yang mau ditanya? Ya, itu lumut tidak mengganggu pertumbuhannya. Sebenarnya mengganggu. Jadi tapi lumut itu dia juga tumbuhan, ya. Jadi dia kekurangannya itu dia mengurangi asupan nutrisi, ya.